pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Buya, saya hamba Allah dari Bekasi ingin bertanya, apakah boleh kita membelanjakan uang zakat dalam bentuk barang untuk kita salurkan? Banyak pimpinan perusahaan melakukan ini. Mereka memberikan hadiah kepada karyawannya atau tetangganya menggunakan uang zakat. Sebab di masa yang sulit seperti ini, untuk memberikan hadiah itu mereka mungkin merasa berat karena minim dana, dan mungkin mereka merasa tidak enakan sebab sudah terbiasa memberi hadiah. Banyak yang mengharapkan, jadi apakah boleh kalau zakatnya dibayarkan dengan barang saja? Terima kasih Buya. Yang pertama, yang perlu kita benahi adalah hati kita. Berbuatlah baik karena Allah, bukan karena ingin disanjung oleh manusia atau disanjung oleh karyawan. Jika hadiah-hadiah yang kita pernah kita lakukan, kita berikan karena Allah, dan waktu itu kita ada, maka bersyukurlah. Di saat tidak ada, nggak usah memaksakan. Sebab justru ciri tanda orang tidak ikhlas adalah berbuat baiknya memaksakan biarpun dengan cara yang tidak benar. Karena hanya pengen mempertahankan nama kedermawanannya tadi tetap nempel di lesan dan di hati karyawannya. Berarti dia pengkhianat dalam bersedekah. Hati-hati. Saya ingatkan dengan keras begini, demi kebaikan Anda orang yang senang berderma, jika memang hari yang lalu Anda melimpah hartanya, hari ini kok dikurangi oleh Allah, ya Anda kurangi dermaan Anda. Karena kita pengen disanjung oleh Allah. Berbuat baik seperti apapun, jika caranya jelek gak diterima oleh Allah. Ingat, justru tanda orang ikhlas tidak pernah malu jika dia biasa bersedekah, terus hari ini tidak mampu, kemudian dia tidak memberikan sedekah. Justru itu tanda ikhlasnya. Bahkan sebaliknya, mengatakan, wah nggak enak, dulu pernah ngasih, sekarang nggak ngasih, nggak enak. Wah ini berarti selama ini enakmu di saat memberikan kepada mereka, lalu disanjung, bosku dermawan. Itu saja tidak diterima oleh Allah. Maka kalau memang tidak ada, ya sudah. Tinggal sampaikan keadaan seperti ini, tidak ada. Saya belum bisa memberi, mohon maaf, doakan bisa lancar. Memang keadaannya sebenarnya mau gimana lagi? Wong namanya hadiah itu kan tambahan, bukan sebuah kewajiban. Kecuali urusan gaji. Baik, adapun zakat, ini yang kedua. Ini muqaddimah, ini lebih penting daripada jawabannya. Ini uslubul hakim, karena kita sering berbuat baik hanya karena nggak enak, sehingga memaksakan diri, semuanya memaksakan, biarpun dengan cara yang haram, nggak tahu dari mana, yang penting saya tetap dipandang dermawan. Innalillah, dermawan kan dipandang manusia. Mau kemana? Mau cari surganya fulan dan fulan? Nggak ada, surganya hanya milik Allah. Inilah nasihat pada orang kaya, dan semoga Allah memulihkan kembali usaha Anda nanti. Tapi ingat, dengar ini dulu, jangan sampai Anda bersedekah banyak, tapi Anda hanya ingin disanjung oleh karyawan Anda atau bawahan Anda. Rendah sekali nilainya sedekah Anda. Maka ini adalah bahasa cinta kami untuk Anda, agar Anda tenang. Di saat Anda tidak mampu, ya sudah, katakan kepada mereka, saya tidak ada tahun ini. Selesai. Justru tanda ikhlas Anda berani mengatakan begitu. Tidak perlu memaksakan sampai dengan cara yang haram. Kalau memaksakan dengan cara yang halal, oke. Anda jual aset sana untuk yang halal boleh, tapi sampai dengan yang haram. Nah, termasuk membagikan zakat di sini mulai masuk wilayah haram. Zakat itu adalah bukan milikmu. Selagi hartamu, tokomu itu sudah harus keluar zakat setelah memenuhi nisab dan 1 khol, maka harus keluarkan zakat. Zakat itu nanti kalau zakat barang dagangan dikeluarkan dalam bentuk nakden, emas atau perak atau uang. Itu saja. Karena apa? Agar mereka bisa melanjakan suka hati mereka. Ya, mohon maaf, bukan dengan barangnya, nanti bos paku, tua-tuaku, zakatnya paku, nggak ada yang makan nanti. Jadi uang, jadi berapa persen dijadikan uang atau diemaskan atau diperakkan, kemudian diserahkan kepada mereka. Tidak boleh Anda membelanjakannya. Dibelikan sembako, dibagi-bagi, tidak sah jadi zakat Anda, seperti belum membayar zakat dan hukumnya haram, dosa bagi Anda. Ini tidak boleh, ini saya tegaskan begini supaya waspada. Apalagi Anda tumpangkan dalam hadiah kebiasaan Anda di tahun lalu, berarti Anda duitnya orang pura-pura Anda anggap seperti dari Anda, double dosanya Anda. Biar dianggap seperti hadiah, wah kacau lagi ini. Sudah ngambil zakatnya orang, diaku, ya, biarpun diberikan kepada sana, enggak, jangan. Pertama, keikhlasan sudah ternodai, keikhlasan Anda.
Ternodai ke kelas Anda, lebih dari itu mengaku duit zakatnya diberikan belanja, sembako dan sebagainya, lalu Anda bagikan mereka. Jangan. Bagikan kepada mereka, orang fakir miskin sesuai dengan uang, berikan uang biar mereka belanja. Kemudian di sisi lain, belanja Anda dengan dia kadang beda. Dia seleranya beras yang harga beras nomor 2, kalau Anda kan nomor 1. Akhirnya dia nyesel, ya Allah mahalnya. Bahkan mungkin dia itu bukan hanya butuh barang yang Anda belikan, tidak perlu sarung yang Anda kirim, apalagi beras. Dia ternyata ingin bayar utang. Maka tidak boleh, jangan dibelanjakan apapun. Ini adalah sering belanja, kita dengar di akhir-akhir ini gara-gara pengangkatan derajat yang namanya corona ini jangan dianggap sebagai musibah menjadikan terpuruk. Semoga gara-gara itu diangkat semuanya. Untuk belajar seperti ini kan gara-gara corona kita bahas begini. Corona akan mengangkat derajat kita semuanya. Nah, ini gara-gara begini, bisnis berkurang, pemasukan berkurang, lalu lah ini. Mulai dari mengambil zakat dan sebagainya. Tapi dari sisi lain, Anda sudah ingin mengeluarkan zakat, Anda orang istimewa. Cuman kami hadirkan agar semakin sempurna, benar di dalam Anda mengeluarkan zakat Anda. Jangan dibelanjakan. Yang lalu biar berlalu. Dulu mungkin kesalahan Anda, zakat dibelanjakan sembako. Tidak ada pendapat yang memperkenankan hal ini. Karena apa? Ini Anda tak ikut tasarruf miliknya orang lain. Dan dia belum tentu butuh dengan itu semuanya. Zakat mal ya, ini zakat mal. Harta. Berikan kepada mereka apa dari uang agar mereka bisa membayar utangnya. Mungkin beras sudah ada, lauk sudah ada, akan disimpan mungkin untuk minggu depan atau bulan depan. Kalau Anda berikan sembako, Anda kirim enggak, Anda akul lagi, naudzubillah, bahaya. Jadi tidak, Anda berikan uangnya. Jadi kami sampaikan kalau sudah dibentukkan hidayah itu adalah kebohongannya double ya tuh. Ngambil miliknya fakir, kemudian diatasnamakan dia, kita bagikan hadiah untuk karyawan seolah dari kita. Padahal apa itu? Adalah zakatnya mereka. Dan orang fakir kadang ya begitu, belanjanya tidak perlu mahal-mahal. Dia kalau belanja, kecuali sudah mengerti dia akan dapatkan zakat dari Anda, lalu dia berkata, Bu Haji, Pak Haji, sekarang kan saya nggak bisa keluar rumah dan mana-mana, barangkali ada jatah zakat saya, ada berapa, saya wakilkan kepada Pak Haji untuk belanjakan sembako, beras sama ini. Oh, kalau begitu sah, ada akad begituan, dia mewakilkan kepada Anda untuk belanjakan. Kalau tidak, enak aja Anda main jual-jual, main membelikan duitnya orang, nggak sah. Ini bahasa cinta kami kepada Anda agar betul-betul di saat kita mengurusi orang fakir dengan zakat itu adalah dengan benar. Hati-hati zakat, ini zakat bukan harta Anda lagi. Zakat adalah miliknya orang fakir dan miskin, maka biarkan mereka ngurusi hartanya sendiri. Kecuali tadi boleh kalau dia sudah mewakilkan kepada Anda, ya, mewakilkan kepada Anda agar diberikan sesuai dengan keinginannya. Saya dapat berapa sih Pak Haji, Bu Haji kira-kira? Ya ada sih. Ya sudah, tolong itu nanti belanjakan gini-gini. Kebetulan Pak Haji kan punya toko, ya barangkali dapat diskon ya, atau murah atau bagaimana, ada barang stok harus dibuang, dikeluarkan, saya murah-murah deh. Oh yuk, oh, itu bagus. Anda membelanjakan atas izin dia dengan harga yang lebih murah tapi memenuhi kebutuhannya, itu bisa jadi benar seperti itu. Semoga Allah menjaga kita. Yang jelas dari yang bertanya tadi, sudah benar dia menjadi orang yang rindu untuk membayar zakat, cuman caranya jangan sampai salah. Dan semoga Allah mengampuni semua yang berlalu, biar berlalu. Tapi ingat lagi-lagi, amalmu karena Allah, hadiah yang akan engkau bagikan karena Allah, bukan karena pengen sanjungan dari karyawan. Jika tidak punya, ya sudah, minta maaf. Jangan menggunakan harta yang lain, apalagi harta yang haram dan sebagainya, kita tidak akan sampai kepada Allah. Termasuk mengambil zakatnya orang untuk dijadikan, dikemas jadi hadiah, itu bohong. Jangan lakukan itu. Dan Anda manusia pilihan Allah, pasti hati anda akan terbuka di saat mendengar sesuatu yang akan menjadikan Anda semakin baik dan lebih baik, seperti yang kami sampaikan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda karena Allah. Dan semoga bisnis Anda semakin berkembang di saat Anda mendengar petuah-petuah kemuliaan. Dan semoga Allah mengampuni masa lalu Anda, kesalahan Anda, dan diganti dengan segala kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.